Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali hari yang baru dengan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menjalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, jangan takut dan jangan patah hati, diambil dari Ulangan 1 ayat 21 sampai 30. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubur-kuburnya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Pernahkah kita mengalami kekalahan atau kegagalan sampai membuat kita takut untuk mencoba lagi? Bahkan merasa hampa seperti patah hati. Saya pernah ketika diberhentikan dari jabatan sebagai koordinator pelayanan secara mendadak. Berhari-hari saya merasa kehidupan saya seperti gelap dan seolah tak ada pengharapan. Untunglah hal itu tak berlangsung lama. Setelah saya mengambil sikap tenang dan menata hati, perlahan semangat dan harapan saya pun muncul kembali. Saat mengisahkan kembali perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Musa mengingatkan untuk pilihannya mengenai janji Tuhan Allah
telah menyerahkan Kanaan kepada mereka. Namun, hal itu tak terjadi secara otomatis, juga tak semudah membalik telapak tangan. Para penduduk yang mendiami negeri itu pasti akan melawan dan mungkin pula memberi kekalahan bagi bangsa Israel. Itu sebabnya bangsa Israel perlu memastikan agar mereka jangan sampai takut dan patah hati, kondisi hilang harapan dan menyerah karena merasa bahwa penggenapan janji Allah tak mungkin terjadi. Hanya dengan dua hal itulah kemenangan dan penggenapan janji Allah akan benar-benar mereka alami. Kehidupan ini terkadang menyajikan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecewa, sakit hati, trauma, kepahitan, takut untuk berjuang, atau membuat kita hilang harapan. Kondisi ini hanya bisa diatasi dengan iman akan penyertaan Tuhan yang diwujudkan lewat tindakan nyata. Kiranya firman hari ini menguatkan kita yang sedang memperjuangkan sesuatu atau menantikan penggenapan janjinya. Takut dan patah hati berpotensi membuat pengharapan melemah bahkan lenyap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa janji Allah tidak pernah tidak digenapi. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kami semua kekuatan baru. Kami mau membuang segala rasa takut dan patah hati karena kami tahu kami aman di dalam rencana Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami menjalani setiap musim hidup kami di berbagai kesulitan. Engkau adalah penolong yang ajaib. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.